Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Saya didampingi Mbak Nova Noviana. channel YouTube-nya, dan saya diajak keliling kota Taif untuk mengeksplor tempat-tempat yang bersejarah sekaligus tempat-tempat yang sangat indah sekali di kota Taif ini. Dan jangan lupa nanti like dan subscribe ke channelnya Nova Noviana. Masya Allah. Oke. Dan oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channelku Nova Noviana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini Nova Noviana lagi ada di Masjid Ko dan Dilempari batu, dilakukan juga sampai darah mengalir, Kang. Bahkan menurut riwayat kan Rasulullah ke kota Taif itu bersama dengan anak angkatnya. Bahwa Rasulullah ingin mengeluarkan keluar dari kota Mekah sehingga tidak bersama sahabat yang lain, cuman berdua aja jalan kaki, dan ternyata dilempar, Kang. Lemparan itu saking banyaknya, bahkan diceritakan di sejarah, seandainya kamu melihat Zaid bin Haritha pada waktu itu, maka niscaya tidak akan mengenalinya saking banyaknya luka. Dan tempat yang menjadi saksi Rasulullah mengalami penderitaan dan Rasulullah membela umatnya dan Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, yaitu Masjid Qur'an. Nah, oke teman-teman, sekarang Nova Noviana ingin masuk atau melihat Masjid Ko ini ya. Nah, dan hari ini Nova Noviana ditemani Belia Official. Kita lanjut ke depan, kita lihat visualnya. lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas bakaran ya, ini pernah dibakar karena banyak orang yang istilahnya berlebihan lah di sini, dan sekarang dikunci, ternyata dikuncinya di dalam ini. Apa-apa dikunci ini. Inilah Ini batunya masih asli kan, bisa dilihat. Ini dicat ini. Subhanallah teman-teman. Belum mengenal teknologi apa ya. Dikunci guys. Hah? Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ternyata di dalam gelap banget ini teman-teman. Saya coba masuk di dalam. Oke, baca doa dulu. Allahumma tafli wa barahmatik. Assalamualaikum. Subhanallah teman-teman, bisa dilihat kan. Seperti ini, makanya Sepertinya pun dari kayu. ini tempat pengimamannya. Oh iya, ini Tempat pengimamannya ini. Ini awalnya juga Di banyak sini, coretan, sekarang udah di maaf ya teman-teman ya, di sini emang gelap banget. tempat imamnya Masjid Ko. Terus yang batu yang tempat sandaran Rasulullah. jadi itu ada dua persepsi, Kang. Ada yang mengatakan di sebelah pojok di sana, tapi sekarang sudah ditutupin itu karena dicium-cium. Ada juga yang mengatakan yang di luar sana, yang besar itu. Karena memang di sejarah itu kayak gitu, tidak ada hal yang pasti. Gitu. Karena mungkin sudah dibongkar atau dijadikan itu konon batu koknya itu ada di pojok sebelah kanan. Itu kan udah ditinggiin kan di antara yang lain kan. Ya itu ditinggiin di antara yang lain. Tapi wallahu alam, jadi kepastiannya belum ada kepastian yang menyatakan di pojok sini ada bagian riwayat yang Betul. di luar. Yang jelas di daerah sini lah, Yang kurang jelas lebihnya ini ini. titik lokasinya menurut sejarah adalah di Masjid sini, Ko dan ini. Kemudian di sini adalah dibangun Masjid Ko ini sampai sekarang. Atau Masjid Siku ya. Masjid Siku. Masjid Ko itu dalam bahasa Arab artinya Masjid Siku karena Subhanallah, ini masih asli banget teman-teman batunya. mengenai batu dan bekas memberi kenyamanan kepada Rasulullah sehingga batu itu seperti kayak bantal gitu. Jadi kelihatan empuk gitu. Nah, kita fokus seperti Kenapa nggak dihidupin lampunya? Ini kayaknya tidak digunakan saja. Tidak digunakan, semua yang bersejarah barusan itu tidak digunakan. Jadi masjid ini tidak digunakan sehingga memang diperbolehkan untuk berziarah seperti ini memang diperbolehkan. Insyaallah. Dan ini kan juga yang paling bersejarah. Apa itu? Di atas itu ada
salah satu batu yang ingin dijatuhkan kepada Rasulullah, namun Allah mengutus malaikat Jibril untuk menahannya dengan batu kecil. Oh, Masya Allah, di sana itu Tuh, kelihatan dari ya. sini. Jadi Rasulullah itu ketika dianiaya oleh Wallahu orang a'lam bishawab. suku Sakif Taif ini, bahkan mau dijatuhin batu yang di atas, tapi dengan kuasa Allah Iya, batu itu terganjal, batu kecil. Itu ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita bayangkan kalau andai saja batu Subhanallah, tersebut ini jatuh, ditahan ya? apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Bisa bilang kuasa Allah, kehendak Allah. Pak Ustadz, ini batunya ditahan ya? Dikasih batu kecil tuh, Oh, batu dikasih kecil batu- di atas tuh, lihat Kasih tuh. batu kecil teman-teman, subhanallah. Jadi kemungkinan besar Kang kalau melihat dari batu itu, yang paling valid itu yang di pojokan Oh dalam gitu itu. ya, batu poknya itu. Masya Allah, bahkan Rasulullah masih istirahat pun orang sakit, rabani sakit yang ada di Taif ini masih berusaha ingin menjatuhkan batu dari atas. Dan itu juga di dalam Al-Quran itu Rasulullah membela umatnya itu tercantum di dalam Al-Quran pada waktu di surat yang Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Iya, Ya Allah, tapi berikan sih ya. petunjuk kepada kaum itu, sebenarnya mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya, yaitu peristiwa yang ada di kota Taif ini. Jadi walaupun sudah berbuat aniaya, pada waktu itu kan ditawarkan oleh dua malaikat yang menghuni gunung di kota Taif itu mengatakan, malaikat Jibal ya. nah, Jibal, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau Rasul mengizinkan akan saya angkat dua gunung yang ada di kota Taif ini, akan saya hujamkan kepada Sakif kan pada waktu itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi memang tidak mudah perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah ke kota Taif ini. Tantangannya cukup besar. Bahkan Rasulullah dianiaya, dilempari batu, tetapi Rasulullah dengan lapang dada, bahkan malaikat menawarinya untuk meratakan Taif ini dengan gunung, tetapi Rasulullah masih membelanya dan punya harapan. Walaupun saat itu Rasulullah tidak berhasil, suatu saat nanti kota Betul. Taif ini anak cucunya suku Bani Bani Sa'ib Thaqif akan bersyahadat atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat khususnya para muqawif, para alim ulama, apabila ada penjelasan dari kami tolong ditulis di syarat supaya menjadi perbaikan. Siap, oke? dan jangan lupa ini vlogger-vlogger Taif, silahkan kunjung ke channelnya Nova Noviana. Noviana dan Emilia. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya Nova Noviana. Dan hari ini Nova ditemani Mas Awi. Mas Awi. Aduh, seneng banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Saya didampingi Mbak Noviana, Nova Noviana. channel YouTube-nya, dan saya diajak keliling kota Taif untuk mengeksplor tempat-tempat yang bersejarah sekaligus tempat-tempat yang sangat indah sekali di kota Taif ini. Dan jangan lupa nanti like dan subscribe ke channelnya Nova Noviana. Masya Allah. Oke. Dan oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya Nova Noviana. Dan yang belum subscribe harus subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Nova Noviana. Dan Nova mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.